mi vuoi baciare? Film ini diawali dengan gadis yang bernama Melissa. Jadi si Melissa ini tinggal bersama mamah dan neneknya. Sedangkan bapaknya kerja keluar kota. Amore, la sveglia! Esci fuori! Scusa, amore mio, è che farei tardi a scuola. Suatu hari Melissa pergi ke sebuah pesta teman sekolahnya di daerah Cilolohan bersama sahabatnya Manuela. Di sana ada seorang lelaki bernama Daniel yang langsung mengajak Melissa nyari tempat strategis. Ciao Manuela. Sono io, Manuela. Io sono Melissa. Allora ciao Melissa. Dan tanpa basa-basi, si Melissa menerima permintaan si Daniel untuk mengkocok tulalenya sampai bucat ngallempreh. Ce l'hai il ragazzo? No. E tu ce l'hai? Cosa? Namun setelah kesegaran itu, dengan watadosnya si Daniel ini langsung pergi ngalios. Beberapa hari pun berlalu, Melissa tak kunjung berjumpa lagi dengan Daniel. Melissa yang sudah rindu, kemudian bersama si Manuela OTW ke rumahnya si Daniel. Sesampainya di sana, Daniel langsung menyambut Melissa dengan sebuah kesegaran, yang mana untuk pertama kalinya, lobang parabit Melissa pun berhasil didobrak oleh si Daniel. Namun seperti biasa, Daniel yang sudah segar bugar pun langsung pergi ngalios begitu saja. Sei ancora vergine? Sì. Daniel yang merasa dirinya begitu dibutuhkan oleh Melissa, kemudian memanfaatkan hal itu untuk setiap saat setiap waktu menikmati lobang gurih si Melissa. Ma gli starà meglio. Ho conosciuto anche i suoi vicini, gente simpaticissima. Melissa yang menyadari hal itu pun merasa marah pada dirinya sendiri karena telah mempersembahkan parabitnya pada lelaki yang junitai. Papà, caro papà, come vorrei che tu fossi qui. Di rumah pun Melissa hanya bisa memendam kesedihan itu sendirian karena si nenek yang selama ini jadi tempat keluh kesahnya malah dikirim ke panti jompo oleh si mama. Ma gli starà meglio. Ho conosciuto anche i suoi vicini, gente simpaticissima. Singkat cerita, Melissa pun bertekad bahwa dirinya bisa kusleos seperti si Daniel. Hal itu pun dia utarakan pada si Manuela. Bahkan Melissa pun langsung mempraktekannya pada seorang pria. Jadi intinya setelah si pria itu ngarespon, dia langsung meninggalkan pria tersebut. Beh, io vado, Anch'io. Perayaan Natal pun tiba. Melissa dapat kabar bahwa bapaknya tak bisa pulang karena sibuk. Namun kekecewaan itu pun sedikit terobati karena ada si nenek datang berkunjung. Elvira, Melissa. Scusa il ritardo. Dari tatapan pun si nenek mengetahui bahwa Melissa sedang bersedih. Si nenek kemudian mengajak Melissa ke kamar dan memberikan sebuah buku diari saat si nenek seusia Melissa. Si nenek menghibur Melissa dengan ngawas pengalaman Brewitaria di saat masa mudanya. Singkat cerita, setelah sekian lama tak berjumpa, Daniel pun ngontek Melissa lagi. Awalnya nolak, namun akhirnya Melissa pun luluh karena diiming-imingi orai kobra besar milik si Daniel itu. E la passione. Pronto? Sono Daniele. Di sana Daniel berdalih akan memberikan sebuah kejutan dan menyuruh Melissa untuk menutup mata. Hebatnya, kejutan tersebut si Daniel membawa temannya bernama Armando yang akan menjajal lobang gurih Melissa. Melissa sengaja pasrah, sembari bertujuan membuat si Daniel ini cemburu. Setelah kejadian itu, membuat Melissa menjadi sosok pendekar bucat. Mana para lelaki di sekolah pun banyak yang telah menikmati dirinya. Dan bahkan Melissa pun mendokumentasikan pengalamannya itu melalui sebuah buku diari. Namun sialnya,
Buku diari itu bocor ke teman-teman sekolahnya. Di situ tertulis, Melissa pernah berwitaria dengan penjaga sekolah. Melissa yang dulu terkenal cicingon, namun sekarang terkenal dengan pengenceritanya. Ho rotto con Manuela. Per sempre. Melissa yang mengetahui buku diarinya dibaca teman sekolahnya, kemudian langsung merebutnya. Saat itu Melissa kecewa, karena Manuela hanya diam saja ketika buku diarinya dibaca teman sekolahnya. Dan dari kejadian itulah, persahabatan mereka berdua pun menjadi renggang. E tu? Hai lasciato che... Singkat cerita, Armando ngajak Melissa ke daerah sadananya, dengan berdalih memberinya sebuah kejutan. Arnaldo. Eccomi. Daniele non c'è. Ternyata Armando telah menyiapkan pasukannya, yang mana dengan gagah berani langsung menyerang Melissa secara bergiliran. Di sisi lainnya, si Mamah bersedih dapat kabar bahwa si nenek telah almarhum. Si Mamah pun berusaha mengabarkan hal itu pada Melissa. Namun tak ada jawaban. Hingga kemudian, si Mamah menemukan diari Melissa dan lalu membacanya. Alangkah rewasnya si Mamah mengetahui jam terbang anak gadis satu-satunya itu. Tak lama Melissa pun pulang. Bukannya marah, si Mamah ini malah meminta maaf karena selama ini kurang perhatian pada Melissa.